Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengenai halal bihalal. Masih banyak sekali masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang salah dalam mengartikan dan memahami apa itu halal bihalal. Maka halal bihalal itu bukanlah suatu kegiatan keagamaan dalam agama Islam. Sungguh tidak ada suatu dalil satupun, baik itu dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai perintah halal bihalal. Halal bihalal itu hanyalah suatu adat istiadat yang hanya ada di Indonesia saja. Di Arab tidak ada halal bihalal, di Malaysia tidak ada halal bihalal. Orang Arab pun tak paham itulah halal bihalal, dibuat dengan bahasa Arab yang orang Arab pun tak tahu makna bahasa tersebut. Halal bihalal, suatu adat istiadat yang hanya ada di Indonesia, yang kita tidak tahu siapa yang memulainya dan kapan tempat memulainya halal bihalal tersebut. Maka ketika kita mengajak ada saudara kita, saudari kita mungkin yang non-Islam, kita ajak halal bihalal ke rumah, apa jawabannya? Mohon maaf, saya tidak bisa ikut halal bihalal di agamamu karena engkau tidak pernah ikut acara Natalan di rumahku. Nah, itu salah. Maka halal bihalal bukanlah suatu kegiatan keagamaan, tidak ada dalil, tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada hadis mengenai halal bihalal. Itu mengenai halal bihalal. Kemudian apa makna sesungguhnya mengenai halal bihalal ini? Kalau kita menyimak makna daripada ayat suci Al-Quran, itu ada di dalam Al-Quran doa Nabi Musa alaihissalam ketika ingin menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Apa bunyi doa tersebut? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan yang mengikat lidahku, yang mengikat lisanku, sehingga aku enak berbicara, sehingga aku mudah dalam berbicara. Itu doa Nabi Musa alaihissalam ketika hendak menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Maka halal itu diambil daripada kosakata wahlul. Wahlul berasal dari kata halal yang artinya adalah pembebasan atau pelepasan. Mungkin selama ini hubungan kita sesama manusia, sesama kerabat kita, sesama tetangga kita, atau bahkan saudara kita, mungkin ketika bertemu tidak pernah bertegur sapa, mungkin ketika bertemu tidak saling senyum, mungkin pernah beku, mungkin pernah putus. Maka itulah yang dilepaskan. Wahlul 'uqdatam min lisani, halal, tidak ada lagi itu lagi. Tidak ada lagi yang namanya tidak saling bertegur sapa, tidak ada lagi yang namanya ketemu tidak senyum, saling menyapa. Yang tadinya beku jadi cair. Itulah pengertian halal bihalal. Kemudian pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara mengenai halal bihalal, tentu tak lepas daripada silaturrahim. Apa makna silaturrahim? Silaturrahim diambil daripada dua kata, silatu kemudian rahim. Silatu artinya melekatkan, menghubungkan, menempelkan, merekatkan. Kemudian rahim, tali persaudaraan. Jadi makna tali silaturahim adalah menempelkan hubungan tali persaudaraan yang mungkin selama ini pernah renggang, melengketkan tali silaturahim yang mungkin selama ini pernah putus atau pernah tak tersambung. Jadi itulah silaturahim. Ketika kita berusaha menghubungkan, merekatkan, kemudian melengketkan tali persaudaraan yang selama ini mungkin pernah beku, selama ini mungkin pernah putus, berusaha. Dan janganlah kita menjadi manusia yang memutuskan tali silaturahim. Ancaman bagi mereka, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga. Ya Rasulullah, siapa orang yang tidak akan masuk surga ini? Kata para sahabat,
qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, walaupun qiyamul lailnya istiqomah, sedekah subuhnya setiap pagi, tapi kalau dia memutuskan tali silaturahim, dia tidak akan masuk surga. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah memutuskan tali silaturahim. Kemudian kalau diurut-urut, memang kita ini tidak semua punya hubungan darah. Bukankah tadi Ustadz katanya silaturahim adalah menghubungkan, melengketkan tali persaudaraan. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya hubungan tali persaudaraan, tali darah? Memang kita ini tidak berasal daripada ibu bapak yang sama, tapi kalaulah diurut-urut ke atas, kita semua berasal daripada keturunan yang sama, yaitu keturunan baginda Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Kullukum min Adam. Kalian semua itu diciptakan daripada Nabi Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam itu diciptakan daripada tanah. Apa filosofi tanah? Maka ketika kita menjadi manusia, tinggal di atas tanah, diciptakan di atas tanah, jangan sampai menjadi manusia yang sombong. Orang yang sombong itu tidak akan mencium bau surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Mangkana fi qalbihi, orang yang ada di dalam hatinya itu mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sifat sombong walaupun hanya sebesar biji sawi. Buang sifat untuk memutuskan tali silaturahim, buang sifat untuk kita jadi manusia yang sombong. Berikutlah pemirsa penjelasan kita mengenai halal bihalal. Untuk penjelasan selanjutnya tetaplah bersama kami setelah pariwara berikut ini. Terima kasih. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Lensa Qalbu. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada orang yang punya sifat sombong walaupun hanya sebesar biji sawi, maka buang jauh-jauh sifat sombong ini. Apa yang membuat kita sombong? Jabatan itu paling lama 2 periode, itu pun kalau tak diperiksa sama KPK. Apa yang membuatmu sombong? Harta hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu waktu bisa saja Allah angkat, Allah ambil hartamu yang melimpah itu. Apa yang membuatmu sombong? Wajah cantik, ganteng, itu relatif, hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya berubah, tak ada yang berubah. Yang tak berubah itu cuma satu, perasaanku pada dirimu. Pemirsa setia Jack TV dimanapun Anda berada, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita ke topik silaturahim. Silaturahim pada saat sekarang ini sudah mulai terkikis dengan adanya kemajuan ilmu teknologi. Karena ada WA, ada Facebook, ada Instagram, Twitter, Telegram, dan lain-lain sebagainya, masih banyak lagi. Lebaran kemarin berapa banyak orang chat di WA, Ustadz minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Cuma chatnya saja yang masuk, orangnya enggak datang ke rumah. Maka orang seperti ini besok HP-nya yang masuk ke dalam surga, HP-nya yang silaturahim, HP-nya yang halal bihalal, dia tidur di rumah. Maka jangan sampai kalau tetangga kita, kerabat kita, dulur kita yang tidak memakan waktu terlalu jauh, langkahkanlah kaki kita, ketuk pintu rumahnya, jabat tangannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang memutuskan tali silaturahim. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Kemudian para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Seperti apakah manusia yang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala itu, di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Itulah yang kami kejar, itulah yang kami harapkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tasilu man qata'aka,
manusia yang menyambung tali silaturahim kepada manusia yang memutuskan tali silaturahim. Ketika kita halal bihalal menyambung tali silaturahim, main ke rumah saudara kita yang mungkin gemar menyambung tali silaturahim kepada kita, baik kepada kita, hormat kepada kita, biasa-biasa saja. Tapi yang luar biasa itu adalah ketika kita berusaha menyambung tali silaturahim kepada orang yang jahat kepada kita, orang yang memusuhi kita, orang yang tak mau kita tegur, orang yang tak mau menjawab salam kita, maka itulah yang menjadi manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini berat, hanya satu penopangnya, yaitu iman. Kalau tak punya iman, berat ini. Maka ini adalah suatu ganjaran yang besar dan hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang besar. Kemudian yang kedua adalah wala tu'ti man harumaka, berikanlah hadiah kepada orang yang tidak pernah memberimu hadiah. Itu orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita di dunia ini kebanyakan ketika orang pelit, kita balas pelit. Ketika orang kikir, kita balas kikir. Tapi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ketika orang pelit, kita kasih dia. Ketika orang medit, kita kasih dia. Maka api itu jangan dibalas dengan api. Api itu harus dibalas dengan air. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Bukankah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu oleh penduduk Taif sampai pelipisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdarah, apakah Rasulullah melempari batu kembali pada penduduk Taif itu? Apakah Rasulullah mencaci maki penduduk Taif itu? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan kepada penduduk Taif. Kemudian selanjutnya yang ketiga, orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang punya budi pekerti baik, orang yang sopan santun kepada orang yang angkuh terhadap dirinya, kepada orang yang tidak pernah peduli dengan keadaannya. Itulah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kepada orang yang baik kepada kita, biasa-biasa saja. Sopan kepada orang yang sopan kepada kita, biasa-biasa saja. Tapi yang luar biasa adalah ketika kita baik kepada orang yang jahat, kita sopan kepada orang yang tak pernah sopan, kita hargai orang yang tidak pernah menghargai kita. Ini berat, kembali kepada iman. Kalau tidak ada iman di dalam hati kita, tidak akan mampu untuk melakukannya. Makanya ganjarannya dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makan suatu Yahudi, seseorang Yahudi yang tidak berdaya, matanya buta, kakinya lumpuh, tinggal di pelosok desa, di ujung desa, tidak dikenal sama orang, tidak dihargai orang, lusuh kulitnya, bajunya lusuh, kotor. Setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghampirinya. Orang Yahudi ini gawinya cuma satu, pekerjaannya cuma satu, yaitu mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi tadi? Hei kalian, janganlah kalian mengikut ajaran Rasulullah. Muhammad itu sesat, Muhammad itu tidak baik, Muhammad itu bawa ajaran yang tidak benar, kata dia. Selagi seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap datang kepadanya, menyuapinya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ketika Rasulullah meninggal dunia, digantikanlah perannya ini oleh para sahabat. Kemudian sahabat datang kepada Yahudi tadi. Ketika disuapi makanan kepada orang Yahudi tadi, dilepeh sama orang Yahudi tadi. Ini bukan orang yang biasa menyuapiku makanan. Orang yang biasa menyuapiku makanan adalah orang yang lemah lembut. Bukan cuma disuapi aku, tapi dikunyahkan terlebih dahulu baru disuapi kepadaku. Ini bukan orang yang biasa menyuapiku. Apa kata sahabat? Sahabat seketika itu menangis. Ketahuilah Yahudi, orang yang datang setiap hari menyuapimu dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, itu adalah Rasulullah. Orang yang setiap kali kau caci maki, orang yang setiap kali kau hina, orang yang setiap kali kau benci, itulah orangnya. Maka seketika itu Yahudi tadi menangis terisak-isak. Di mana Rasulullah sekarang ini? Apa kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Maka seketika itu dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pelajaran bagi kita, sambung tali silaturahim kepada siapapun itu, mau baik atau buruk kepada kita, tetap kita sambung tali silaturahim. Pemirsa setia Jack TV dimanapun Anda berada, untuk segmen selanjutnya
setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih. Pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Lensa Kolbu. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat sekarang ini kita masih berada di bulan Syawal. Gunakanlah bulan Syawal ini untuk menyambung tali silaturahim yang seluas-luasnya, sebanyak-banyak mungkin. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimahu, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Sambung tali silaturahim sebanyak-banyaknya, terutama kepada kedua orang tua kita. Itu yang terpenting. Jangan sampai kita tidak pulang ketika lebaran dengan alasan biaya. Jangan sampai kita tidak mencium ibunda kita karena merantau, tak pulang ketika lebaran karena alasan jauh. Maka jangan sampai. Orang tua itu adalah nikmat yang paling besar. Nikmat itu baru terasa ketika sudah tiada. Ketika kita sehat, biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita sakit, baru terasa, oh enak ya, orang yang sehat bisa makan enak, bisa pergi kemana saja, sedangkan aku terbaring lemah tak berdaya di kasur. Begitupun dengan orang tua. Orang tua kita sekarang ini sedang tinggal bersama kita, masih hidup bersama kita, biasa-biasa saja, tidak ada hebatnya, tidak ada wahnya. Tapi begitu dia meninggal dunia besok, baru terasa, oh enak ya orang yang masih punya orang tua, masih bisa cium tangan ibunya, masih bisa peluk bapaknya, sedangkan aku tinggal menyesal. Kita ambil selimut orang tua kita, kita cari tempat duduk di mana dia sering duduk, baru kita menangis sambil mencium dan memeluk selimutnya. Orang tua, jaga orang tua, hormati orang tua melalui silaturahim, jaga silaturahim kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita jadi anak yang durhaka. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rakin anfuh, rakin anfuh, rakin anfuh. Celaka dan menyesal, celaka dan menyesal, celaka dan menyesal. Ya Rasulullah, kata sahabat, siapa orang yang celaka dan menyesal ini? Kemudian Rasulullah berkata, orang yang celaka dan menyesal ini adalah ketika seorang anak masih diberikan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tetapi dia tidak mendapatkan surga karena kedua orang tuanya. Apa makna perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Orang tua itu adalah tiket pintu masuk surga yang pertengahan. Kita masuk surga itu dengan banyak pintu. Ada yang melalui babus siam, melalui pintunya orang-orang yang puasa. Ada melalui pintu babus zakah, pintunya orang-orang yang gemar zakat. Babus sodakoh, pintunya orang-orang yang gemar sedekah. Ada lagi namanya babus sholah, pintunya orang-orang yang rajin sholat istiqomah, sholat baik fardu maupun sunnahnya. Dan lagi ada namanya babul birrul walidain, pintu berbuat baik kepada kedua orang tua. Anak-anak yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, besok dia akan masuk ke dalam surga melalui pintu birrul walidaini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai 3 amalan. Salah satunya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Birrul walidaini ini jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita menyesal karena tidak mendapatkan pahala daripada birrul walidaini. Ketika kita ingin jihad fisabilillah, ingin mengejar amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama badan masih kuat, tenaga masih ada, umur masih ada, bisa saja kita lakukan itu.
Ketika mungkin kita ingin jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, bisa saja kita lakukan selama fisik masih ada. Tetapi ketika kita ingin birrul walidaini, walaupun badan kita masih kuat, tenaga kita masih ada, umur kita masih muda, punya harta yang banyak, kalau orang tua kita sudah tiada, kita tidak akan lagi mampu untuk berbuat baik secara langsung kepada kedua orang tua kita. Jaga silaturahim kepada ibu dan bapak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami perintahkan manusia itu berbuat baik kepada ibu dan bapaknya, karena ibunya itu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, kemudian ditambah menyusuinya selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada ibu dan bapakmu. Ilayyal masir, dan hanya kepadaku kalian akan kembali. Saking pentingnya berbakti kepada kedua orang tua ini, ada namanya doa yang dilengketkan di dalam Al-Quran itu. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang sering dilantunkan oleh imam-imam masjid ketika selesai salat. Tidak pernah imam masjid lupa baca doa itu. Doa itu berasal daripada Rabbighfirli tadi, kemudian dirubah dengan ilmu sharab, Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghfir lana, ya Allah, ampuni dosa kami, wali walidaina, dosa ibu bapak kami, warhamhuma, dan berikanlah kasih sayang kepada ibu bapak kami, kama rabbawna shighara, sebagaimana mereka memberikan kasih sayang kepada kami di waktu kecil. Baik pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, maka jagalah silaturahim melalui bulan Syawal ini. Sambung tali silaturahim sebanyak-banyaknya kepada tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, terutama ibu bapak kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.